Shalom semuanya. Sekarang kita beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyi lagu Liku-Liku. Ya, puji Tuhan, gimana nih kabarnya buat kalian yang di rumah? Pasti luar biasa kan? Ya, kalau luar biasa, kita nyanyi lagu Hati Percaya.
Tuhan yang terbaik. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bersukacita. Hari ini kembali lagi kita dapat bertemu sekalipun di rumah kita masing-masing. Dan hari ini Ko Franky juga bersukacita dapat kembali lagi melayani teman-teman yang ada di rumah. Hari ini mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tentunya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Ko Franky akan beri judul firman Tuhan, kuat untuk berjalan. Setiap manusia di dunia ini pasti belajar untuk berjalan. Seorang balita akan belajar merangkak, berjalan, dan akhirnya dia akan berlari. Bahkan Paulus dalam tulisan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus mengatakan bahwa setiap orang percaya harus berlari.
Berlari untuk apa? Ayo sama-sama kita coba buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Teman-teman bisa buka di rumah 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat semuanya, Frankie bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh apa teman-teman? Yang dikatakan Rasul Paulus. Memperoleh yaitu adalah memperoleh mahkota kehidupan. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus berlari untuk memperoleh mahkota kehidupan. Karena apa? Bahwa dunia ini adalah dunia yang fana, adalah dunia yang pasti akan berakhir, tetapi kerajaan sorga itu adalah kekal dan yang menanti kita nantinya. Oleh sebab itu Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka bukannya mementingkan apa yang ada di dunia, tetapi mereka harus lebih mementingkan untuk mencari kerajaan sorga, untuk mempersiapkan kerajaan sorga yang menanti mereka. Oleh sebab itu mari kita orang-orang percaya kita belajar untuk terus kuat dan berjalan, karena tidak bisa kita hanya berhenti dan stuck tidak melakukan apa-apa. Seseorang ketika dia mencari sebuah alamat dan dia tidak tahu, dia akan berhenti sejenak, tetapi dia tidak hanya berhenti saja, tetapi dia akan memikirkan solusi dan jalan keluar, di mana jalan yang harus dia dapat untuk dia sampai ke tujuan yang dia inginkan. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita ingin mencapai sesuatu, boleh kita sejenak berhenti, tetapi kita tidak berhenti untuk selamanya. Kita harus bergerak, kita harus move, kita harus berjalan, kita harus terus melakukan kegiatan kita untuk kita mencapai sesuatu yang kita ingin sampai atau kita inginkan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk terus kuat untuk berjalan, teman-teman. Nah, coba kita lihat bagaimana untuk belajar kuat berjalan di hari-hari ini. Kita mau buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Coba teman-teman bisa buka di rumah masing-masing. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Yang kita perlukan ketika kita ingin kuat dan belajar untuk terus berjalan adalah kita menaruh pengharapan kita dengan benar. Kita percaya kepada yang benar, kita menaruh pengharapan kita dengan tepat, yaitu di dalam Kristus Yesus sebagai pengharapan kita. Coba kita bandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-19. Ibrani 6 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu ibarat sauh yang dilempar ke dalam lautan. Sauh itu adalah jangkar yang menancap dalam ke lautan. Demikianlah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita berjeri lelah di dunia ini, tapi mari kita menaruh pengharapan kita dengan baik dan benar kepada Yesus Kristus, teman-teman. Nah, teman-teman pernah naik sebuah motor? Saya rasa teman-teman beberapa ada yang pernah menaiki motor, bahkan mungkin semua pernah menaiki motor. Ketika kita naik motor, ada orang yang di depan driver dan yang di belakang adalah yang bonceng, yang naik motor itu. Ketika driver bertugas, dia melakukan tugasnya dengan membelokkan kanan kiri, mengukur kecepatan dan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Nah, sebaliknya kita orang yang bonceng, ketika kita yang naik di motor itu, kita hanya mengikuti alur
yang dilakukan driver itu di mana dia membawa kita. Kita ibaratnya pasrah kepada driver itu mau bawa kita seperti apa, mau dibawa di mana, mau kecepatannya seperti apa, kita pasrah, tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah yang dinamakan pengharapan yang penuh. Dan mari ketika kita mau belajar untuk kuat untuk berjalan, kita taruh pengharapan kita yang benar dengan penuh, yaitu di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi di semua belahan dunia ini mengalami krisis, yaitu mereka mengalami krisis di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang stres karena di rumah terlalu lama. Karena mereka tidak tahu di mana mereka harus menaruh pengharapan mereka dengan benar. Tetapi mari kita orang yang percaya, kita belajar untuk kita menjadi kuat dan untuk kita belajar untuk terus berjalan. Kita harus menaruh pengharapan kita dengan benar. So mari kita taruh pengharapan kita dengan benar dan penuh kepada Kristus Yesus. Karena pengharapan kita hanya di dalam Dia yang memberikan jawaban kepada setiap persoalan kita. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, ada waktunya kita harus berharap, ada waktunya di mana kita harus berlogika. Tetapi mari ketika kita berharap, mari kita belajar untuk sejenak lepaskan logika kita. Karena ketika kita berharap dan kita menggunakan logika kita terlalu banyak, maka kita akan tidak percaya dengan harapan yang kita ingin harapkan pada waktu itu. Dan izinkan kita untuk belajar berharap di hari-hari ini. Nah teman yang dikasih Tuhan, coba kita lihat contoh yang dilakukan Yesus ketika dia mengalami krisis. Ketika dia harus menderita di kayu salib, yang dia dilakukan di dalam Matius pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Saya bacakan beberapa saja. Ayat ke-36, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yang saya maksud untuk berjalan itu bukan berjalan keluar rumah. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita harus stay at home. Tetapi kita belajar untuk berjalan, melatih iman percaya kita untuk terus belajar berjalan, tidak hanya stuck dan berhenti berharap kepada Yesus. Ada waktu-waktunya Tuhan izinkan kita untuk berdiam diri, untuk kita alone with God, untuk kita belajar merenung. Seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia mengalami krisis di dalam hidupnya, dia belajar untuk merendahkan hatinya, dia belajar untuk merendahkan setiap egonya, dia minta pertolongan kepada Allah. Dia alone with God. Dia alone bersama Bapaknya yang di surga untuk memperoleh kekuatan baru. Nah hari-hari ini banyak sekali waktu-waktu yang kita gunakan di rumah kita masing-masing. Mari kita pergunakan waktu kita dengan kita alone with God. Kita belajar untuk kita mempunyai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena ketika kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika Yesus ingin melakukan pekerjaan yang dahsyat, dia tidak melakukan olahraga yang begitu rupa, dia tidak melakukan treadmill apapun untuk melatih tubuhnya supaya kuat, tidak. Dia melakukan hal yang sangat sederhana, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan untuk dia berdoa meminta kekuatan daripada Allah. Nah, mari kita juga belajar untuk kita alone dan minta pertolongan kepada Dia, supaya kita menjadi kuat, supaya kita mampu untuk berjalan di hari-hari ini. Saya ingat ketika saya dulu kecil, ketika saya mempunyai sebuah baterai ABC untuk mainan mobil-mobilan saya, dan saya tidak punya uang untuk membeli baterai yang baru, saya mencoba untuk menjemur baterai saya itu di tengah terik matahari pada siang hari, dan sore saya ambil dan saya pasangkan lagi di mobil-mobilan saya, dan itu bisa berjalan kembali.
ada waktu-waktunya kita perlu charging baterai hidup kita dengan kita berdiam diri. Untuk kita minta kekuatan daripada Tuhan. Untuk kita melatih iman percaya kita. Supaya teman-teman yang hari-hari ini kalian masih khawatir, kalian masih bingung, kalian yang masih bimbang, kalian yang tidak bisa berjalan, tidak bisa mengatasi pandemik di dalam hidup kalian pribadi, mari belajar untuk berdiam diri. Minta pertolongan Tuhan dan minta kekuatan Tuhan. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Terakhir kita lihat ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang ke-105. Mazmur ke-119 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan yang mampu menolong kita pada saat ini. Kita tidak bisa tanpa firman. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena kita perlu firman yang menuntun kita. Kenapa dikatakan firman itu pelita bagi kaki kita? Pelita itu adalah terang. Kenapa perlu terang di kaki kita? Supaya ketika kita berjalan, kita tidak menabrak batu, kita tidak menabrak semak belukar, tidak menabrak semak duri, supaya kaki kita tidak terluka. Kita perlu di dalam kehidupan kita firman yang menerangi kehidupan kita. Supaya ketika ada badai yang menerpa seperti sekarang ini, kita belajar melawan dengan kebenaran firman. Ketika kita mungkin sedang takut, kita ingat ayat firman Tuhan bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah yang belum merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya himbau hari ini kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak bisa tanpa firman Tuhan. Untuk kita menjadi kuat, untuk kita bisa berjalan di hari-hari ini, untuk kita mengatasi masalah yang terjadi di seluruh dunia ini, COVID-19 ini, untuk kita dapat berjalan, kita perlu firman Tuhan. Sekali lagi, kita perlu firman Tuhan. Katakan amin yang ada di rumah. Kita perlu firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kita perlu firman Tuhan untuk menerangi setiap jalan kita. Mari kita belajar untuk kita mempunyai pengharapan yang kuat kepada Yesus Kristus. Untuk kita mempunyai waktu pribadi, alone with God dengan Yesus. Untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita kuat dan belajar untuk terus berjalan di hari-hari. Kalau hari-hari ini teman-teman merasa bimbang, merasa takut, merasa tidak tahu apa yang harus teman-teman lakukan, ayo kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dan memiliki waktu-waktu pribadi kita bersama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami belajar Tuhan, kami mau untuk terus kuat dan kami tidak mau berhenti di tengah situasi seperti ini, tapi kami mau terus berjalan di dalam iman kami Tuhan, menaruh setiap pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami mau mempunyai waktu-waktu pribadi kami denganmu Tuhan, dan kami mau firman-Mu itu yang menerangi setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa firman-Mu Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan memimpin kami, Tuhan memimpin setiap teman-teman yang ada di rumah dimanapun mereka berada dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup menyatakan mujizat Tuhan di hari-hari ini, di dalam kami merasakan dampak COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan akan melakukan tepat pada waktu Tuhan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman Yelo dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu percaya Tuhan menolong setiap mereka Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.